Kalau melihat kasus Abdi Toisuta ini, di mana ia melakukan pemukulan hanya karena tidak ditegur sapa saat berpapasan. Nah, disitulah menunjukkan dan atas nama keluarga pula, kami sangat prihatin atas peristiwa dan musibah yang terjadi. Kami menghormati serta menyerahkan penanganan proses dan perkara ini kepada aparat penegak hukum. Jangankan anak pejabat, bahkan ada beberapa kasus anggota DPRD hingga DPR RI mengamuk gara-gara tidak dipanggil Yang Mulia atau Bapak Ibu yang terhormat. Melihat dari kasus-kasus sebelumnya, kemungkinan Ketua DPRD Kota Ambon Eli Toisuta juga bakal dikuliti. Jika Eli Toisuta benar-benar bersih, maka ia akan selamat. Namun, jika punya catatan buruk, kemungkinan akan menjadi target dan terseret ke balik jeruji sama dengan kasus sebelumnya. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan data empiris yang menunjukkan arogansi itu hanya kerap terjadi di kalangan anak atau kerabat. Ya, lagi-lagi sikap arogansi anak pejabat kembali terjadi. Kasus Mario Dandi yang belum kelar-kelar terjadi kembali penganiayaan oleh anak pejabat dari Kota Ambon. Anak dari Ketua DPRD Kota Ambon Eli Toisuta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia pada Minggu 30 Juli 2023 kemarin. Berdasarkan siaran pers Polres Pulau Ambon melalui Kasih Humas Ibda Janete SUHKI menyebutkan pelaku Abdi Toisuta 25 tahun melakukan penganiayaan kepada korban Rafli Rahman yang berusia 15 tahun hanya gara-gara korban yang tidak menyapa pelaku saat memasuki kompleks perumahan. Selain itu, pelaku menduga jika korban akan menyenggol pelaku dengan motor yang dikendarainya. Nah, berikut kronologi kejadiannya. Kesaksian Muhammad Fajri, teman korban yang kebetulan berboncengan dengan korban saat kejadian menyebutkan, awalnya dia bersama korban berboncengan dengan sepeda motor dari arah Ponegoro menuju ke rumah saudaranya di Talake untuk mengembalikan jaket. Saat memasuki kompleks dekat gapura lorong Masjid Talake, keduanya hampir menyenggol pelaku yang sedang berjalan kaki. Tak terima hal itu, kemudian pelaku lalu mengejar keduanya. Setelah tiba di depan rumah saudaranya, korban yang saat itu masih berada di atas motor dengan memakai helm, pelaku kemudian menghampiri keduanya dan tanpa bertanya langsung memukul korban dari bagian kepala. Sembari memukul, pelaku dengan emosi menyebutkan korban tidak menghargai pelaku sebagai abang-abang yang harus ditegur sapa. Melihat kejadian itu, warga langsung berkerumun dan mengamuk saat mengetahui tiba-tiba Rafli tidak sadarkan diri. Emak-emak yang ikut kerumunan langsung menunjuk Abdi sebagai pelaku dan dengan entenya pelaku mengatakan siap bertanggung jawab. Melihat kejadian Abdi Toisuta tentunya menjadi perhatian kita karena mengingat beberapa kasus belakangan yang dilakukan oleh anak pejabat justru menimbulkan kegaduhan akibat ulah yang semena-mena atau bahkan arogan yang mengakibatkan orang lain terluka hingga meninggal dunia. Apalagi di era serba sosmed sekarang, banyak orang yang ingin pamer harta hingga gila hormat dan lain-lain sebagainya. Jangankan anak pejabat, bahkan ada beberapa kasus anggota DPRD hingga DPR RI mengamuk gara-gara tidak dipanggil Yang Mulia atau Bapak Ibu yang terhormat. Berkaca di kasus Mario Dandi dan kasus penganiayaan oleh anak seorang perwira polisi terhadap mahasiswa bernama Ken di Medan, mungkin akan membuat sebagian orang agak skeptis terhadap pejabat. Dengan terjadinya kasus ini, muncul sebuah pertanyaan. Akankah nasib Ketua DPRD Kota Ambon akan bernasib sama dengan orang tua Mario Dandi dan Aditya?
Karena kita tahu ayah dari Mario dan dia bernama Rafael Alun menjadi tersangka setelah kasus anaknya mencuat ke publik. Begitupun dengan AKBP Ahiruddin selaku orang tua Aditya. Akibat ulah anaknya, AKBP Ahiruddin dipecat dari Polri dan menjadi tersangka dalam 4 kasus, di mana kasusnya dikuliti setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya yang bernama Aditya. Melihat dari kasus-kasus sebelumnya, kemungkinan Ketua DPRD Kota Ambon Eli Toisuta juga bakal dikuliti. Jika Eli Toisuta benar-benar bersih, maka ia akan selamat. Namun, jika punya catatan buruk, kemungkinan akan menjadi target dan terseret ke balik jeruji sama dengan kasus sebelumnya yang menimpa Rafael Alun dan AKBP Ahiruddin. Maka dari itu, ini bisa disebut karena arogansi sang anak, orang tua bisa menjadi pesakitan di balik jeruji. Tentunya akan muncul pertanyaan di benak kita, apa yang melatar belakangi sehingga arogansi kerap terjadi di kalangan kerabat pejabat atau public figure. Arogansi artinya sombong, angkuh, dan ini merupakan sifat dasar manusia. Karena menyangkut harga diri dan merasa ada kelebihan dirinya dibandingkan dengan orang lain. Jadi, tidak aneh jika kita menemukan seorang yang memiliki kerabat dengan pejabat publik atau orang kaya kemudian bersikap arogan. Sifat arogansi merupakan racun yang mematikan. Orang yang memiliki sifat arogansi ditambah kuasa yang mereka miliki, apabila tidak dapat mengendalikan diri dan emosinya sendiri, mereka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Meskipun hingga saat ini belum ditemukan data empiris yang menunjukkan arogansi itu hanya kerap terjadi di kalangan anak atau kerabat pejabat. Namun, ada banyak kasus sejak ribuan tahun lalu kerap terjadi kekerasan yang dilakukan oleh anak bangsawan dan itu sudah menjadi rahasia umum. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua anak pejabat menyimpang atau arogan. Namun, setidaknya stigma arogansi anak pejabat memang sudah dirasakan suhunya di kalangan masyarakat sejak dahulu hingga saat ini. Sikap arogan berbeda dengan percaya diri. Keduanya berada dalam garis yang sama, namun dalam proporsi yang berbeda. Sikap arogan cenderung dimanifestasikan ke dalam tingkah merendahkan orang lain, bahkan berujung anarkis. Maka dari itu, dalam hal ini, sikap arogansi justru tergolong sikap yang tidak dapat ditolerir oleh banyak orang. Kalau melihat kasus Abdi Toisuta ini, di mana ia melakukan pemukulan hanya karena tidak ditegur sapa saat berpapasan. Nah, disitulah menunjukkan ada sikap arogansi terhadap sosok Abdi. Mungkin karena ia merasa ia memiliki sesuatu yang lebih, atau dengan kata lain, merasa anak ketua DPRD yang punya kuasa, sehingga ia ingin dihormati oleh orang-orang di sekitarnya seperti orang tuanya yang selalu mendapatkan hormat oleh banyak orang dimanapun berada. Dengan kondisi lingkungan ataupun pemahaman itulah kemungkinan menjadi alasan atau faktor yang membuat si Abdi ini kemudian sadar atau tidak sadar ia bertindak arogan. Maka dari itu, terkait banyak kasus arogansi yang melibatkan anak pejabat, ada beberapa hal yang kemungkinan menjadi alasan dibalik sikap arogansi tersebut. Yang pertama adalah kemudahan dalam fasilitas. Anak-anak pejabat cenderung mendapat kenyamanan fasilitas dari orang tuanya, di mana hal itu mereka peroleh secara cuma-cuma, sehingga yang terjadi selanjutnya adalah sikap mereka akan cenderung semena-mena, karena mereka ini tidak pernah mengerti arti dari sebuah pengorbanan. Akibatnya, sikap ini akan melahirkan arogansi. Sebagai contoh, barang yang didapat dari hasil jerih payah sendiri, tentu penghargaannya dan penjagaannya akan berbeda barang yang didapatkan secara cuma-cuma. Kemudian, yang kedua, prinsip hidup orang tua. Nah, prinsip hidup orang tua akan mempengaruhi cara dia bertindak dan memperlakukan anak. Beberapa orang
yang mencapai sukses melalui jerih payahnya dengan masa lalu yang memiliki berbagai macam kesulitan hidup. Saat orang tua sudah merasa mamang, atau dengan kata lain sudah sukses, dia akan memberikan kenyamanan hidup dan fasilitas kepada anaknya dengan dalih, anak saya tidak boleh menderita seperti saya dahulu. Kemudian pada akhirnya sang anak diperlakukan dengan manja hingga ia sulit untuk mandiri dan mengontrol diri. Ketiga, self-defense atau upaya mempertahankan diri. Sebagian orang akan cenderung bersikap arogan saat ia dalam keadaan tertekan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mempertahankan diri. Hanan Perpes dalam tulisannya mengatakan bahwa alasan dibalik tindakan arogan dalam mempertahankan diri ialah karena berusaha melindungi ego dan harga diri. Sebagaimana yang kita ketahui, anak pejabat cenderung memiliki tuntutan yang besar, baik dari keluarga maupun lingkungan sosial. Tindakannya akan dilabeli dengan penghakiman. Anak pejabat masa gitu, atau anak pejabat harus lebih sukses dari orang tuanya. Keadaan ini yang jarang disadari anak pejabat, bahwa mereka dalam kondisi yang tertekan dan memiliki tanggung jawab besar hingga menghasilkan berbagai respon dari kondisi tersebut. Salah satunya bertindak arogan. Namun, selain itu, tak jarang pula dijumpai beberapa anak pejabat atau anak orang kaya lainnya yang mengambil sikap menyembunyikan identitasnya karena tidak ingin berada dalam bayang-bayang orang tuanya. Kemudian selanjutnya, tantangan pengasuhan. Berdasarkan kondisi penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa memang tidak semua anak pejabat bersikap arogan, bahkan ada yang mencoba untuk bersikap independen. Namun, jika kita menilik pada sebagian orang yang melakukan penyimpangan, agaknya ini menjadi tantangan sekaligus perhatian bagi para orang tua yang punya jabatan publik. Kita sudah tahu bahwa orang tua ialah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Orang tua lah yang seharusnya memberi pengaruh besar terhadap keberhasilan anaknya. Tentunya hal ini harus ditanamkan sejak dini, yang mana pada fase tersebut merupakan pembentukan fondasi kepribadian dari seorang anak. Pendidikan tersebut akan berpengaruh kepadanya hingga dewasa kelak. Apabila seorang anak didik dengan pengasuhan yang benar, maka akan memudahkannya untuk menghadapi berbagai problematika hidup di masa depan. Melihat banyaknya kasus akhir-akhir ini yang ramai jadi perbincangan publik terkait tingkah arogansi anak pejabat, semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi public figure, entah itu pejabat, artis, dan public figure lainnya, agar tidak terulang kembali kejadian-kejadian yang sama.